Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 1 Oktober 2024, Selasa, Pesta Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, Perawan dan Pelindung Misi, disusun dan dibawakan oleh Frater Rio Embasan SPD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang Bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para pencinta Sang Sabda yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Dikisahkan bahwa pada suatu hari para murid bertanya kepada Yesus tentang siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga. Sontak Yesus memanggil seorang anak kecil, lalu menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Menarik untuk direfleksikan secara lanjut. Mengapa Yesus menggunakan anak kecil dalam pengajarannya? Jika kita kaji secara lebih lanjut, Yesus mempunyai perhatiannya tersendiri kepada anak-anak kecil. Dalam Injil Matius bab 19 ayat 14 misalnya, Yesus menegur para murid yang menghalang-halangi anak-anak kecil. Sebab menurut Yesus, merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Pandangan tersebut sesungguhnya berbeda dengan para murid. Para murid boleh jadi masih menganggap anak kecil sebagai suatu hal yang mengganggu. Oleh karena itu, mereka perlu disingkirkan. Saudara-saudari, para pencinta Sang Sabda yang terkasih, mengapa harus anak-anak yang disebut oleh Yesus sebagai empunya kerajaan surga? Mengapa bukan para janda? Atau mengapa bukan orang-orang kusta? Atau mengapa bukan seorang penyamun? Tentunya pemilihan kata anak kecil seperti yang digunakan oleh Yesus tersebut bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Ada pertimbangan tersendiri dari Yesus. Dalam Alkitab, anak kecil digambarkan sebagai iman yang rendah hati dan jujur kepada Allah. Yesus menggunakan kepolosan anak kecil sebagai contoh untuk menunjukkan bagaimana seharusnya
umat manusia mempercayai Allah. Secara lebih konkret, Yesus mau menegaskan bahwa hanya dengan kepolosan dan kerendahan hatilah seorang dapat menggapai kerajaan surga. Sadar atau tidak, dalam praktik kehidupan kita sehari-hari, orang jarang sekali untuk bersikap rendah hati. Kerendahan hati menjadi sesuatu yang mustahil dan jarang ditemukan pada orang-orang masa kini. Alasannya, orang-orang masa kini lebih banyak yang terperangkap dalam ego dan kemapanan dirinya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mengalah, pasrah, dan berserah pada sesuatu yang salah adalah sesuatu yang dihindari sebisa mungkin. Padahal kerendahan hati sudah semestinya menjadi pembeda bagi para pengikut Kristus. Orang menjadi malas untuk bersikap rendah hati karena mereka tidak mau diremehkan, disepelekan. Padahal penilaian tersebut sudah jelas-jelas menyesatkan mereka sendiri. Saudara-saudari, para pencinta Sang Sabda yang terkasih, marilah dari hari ke hari kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dan senantiasa mengagungkan Tuhan melalui cara hidup kita. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalerro. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.